Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, baiklah pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal yang diselesaikan dengan menggunakan konsep limit. Jadi pada saat ini kita perlu menggunakan strategi atau metode tertentu untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi ini. Baiklah, untuk yang pertama ada soal seperti ini. Tunjukkan pada gambar berikut fungsi y sama dengan fx mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati c. Nah, kita lihat nomor A. Untuk A, kita lihat limit kiri. Untuk x mendekati c dari kiri, maka nilai fungsinya adalah mengikuti kurva ini, ya. Jadi dari sini mengikuti, maka nilai fungsinya untuk x mendekati c adalah mendekati di sini fc, ya. fc di sini. Nah, untuk x mendekati c dari kanan, maka kita lihat di sini kurvanya dia sama mendekati fc. Maka di sini ada nilai limitnya, ya, mempunyai nilai limit, yaitu di mana limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu menuju nilai fungsi yang sama, yaitu di sini titik temunya. Ini ada nilai limit. Kemudian yang B di sini, untuk limit kiri menuju C, ya, untuk x mendekati C, limit kirinya, maka nilai fungsinya adalah di sini itu mendekati ini terputus, ya. Ini disebut discontinue, ya, di sini ini terputus sini. Sedangkan untuk limit kanannya untuk x mendekati c, maka nilainya di sini ada nih, noktahnya penuh. Berarti di sini letak fc di sini, ya. Maka dengan demikian untuk x mendekati c dari kiri itu nilainya berbeda untuk x mendekati c dari kanan. Maka limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Maka ini tidak mempunyai nilai limit. Kemudian untuk yang C ini berikutnya kita lihat di sini. Untuk x mendekati C dari kiri, maka nilai fungsinya akan semakin besar, ya. Ini naik ke atas kurvanya. Berarti ini tak hingga. Nah, kemudian kalau dari kanan, untuk x mendekati C dari kanan, ini juga sama. Nilai fungsinya dia mendekati semakin besar, naik ke atas. Jadi dalam satu arah dia semakin besar. Maka ini mempunyai nilai limit limit fungsi untuk x mendekati c itu tak hingga. Berarti dalam satu arah, ya, tak hingga. Dan kalau yang ini adalah kurva discontinue di sini, ya. Di c, fc di sini fc. Nilai limitnya bagaimana untuk x mendekati C? Kita lihat untuk x mendekati C dari kiri, maka itu akan mendekati nilai FC di sini, ya. Dan dari kanan juga sama. Dia akan mendekati nilai FC, ya, di sini. Walaupun di sini tidak ada, ya, nilai fungsinya. Untuk x sama dengan c itu tidak ada nilainya, ya, tidak terdefinisikan, tetapi untuk nilai limitnya itu adalah untuk x mendekati c itu ada, ya, x mendekati c dari kiri dan x mendekati c dari kanan itu nilainya sama, yaitu mendekati fc. Ini ada nilai limitnya. Kemudian untuk yang E ini, maka di sini untuk x mendekati C itu tidak ada, ya, tidak ada proses limit di sini. Karena
sebelum C itu tidak ada nilai X di sini. Ya, maksudnya untuk X sebelum C itu tidak ada nilai fungsinya. Dan setelah C juga dari kanan, X mendekati C dari kanan, itu nilai fungsinya tidak ada. Ya. Maka ini tidak mempunyai proses limit di sini. Ya. Kemudian untuk yang F ini, untuk X mendekati C dari kiri, dia semakin besar, kurvanya naik ke atas ya. Maka ini adalah tak hingga ya, tak hingga. Sedangkan untuk X mendekati C dari kanan, dia semakin kecil, turun ke bawah. Nah, karena ini bertolak belakang, yang satu ke atas berarti menuju tak hingga, terus semakin besar, dan ini semakin kecil tak hingga. Maka ini dikatakan tidak mempunyai nilai limit, karena limit kiri dengan limit kanan itu berbeda. Nah, itu ulasan mengenai kurva ini dengan menggunakan konsep limit. Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Kita lihat di sini. Dengan cara numerik ya, tabel. Jadi kita menggunakan secara intuitif ya, intuisi. Tunjukkan nilai limit fungsi berikut. Fx sama dengan 3x dikurangi 6. Saat X mendekati 2. Nah, berarti kita akan mencari dengan cara numerik. Misalkan di sini adalah X, ya, dan di sini Fx-nya, ya, di sini fungsi, nilai fungsinya di sini. Kalau X mendekati 2, misalkan kita ambil mulai dari 1,5, 1,5, ya, kemudian misalkan 1,8, 1,9, 1,99, nah, kemudian sampai mendekati 2. Nah, kemudian dari kanannya misalkan kita ambil 2,5, kemudian 2,3, kemudian 2,1, kemudian 2,01, ya. Nah, ini mendekati 2 dari kanan. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 6. 3 kali 1,5 dikurangi 6, yaitu adalah negatif 1,5. Ya, sini. Kemudian 1,8 kita masukkan. 3 kali 1,8 dikurangi 6, yaitu pakai kalkulator silakan, negatif 0,6. Ini 1,9 masukkan, 3 kali 1,9 dikurangi 6, kita gunakan kalkulator, nilainya adalah negatif 0,3. Lalu yang ini 1,99, 3 kali 1,99 kurangi 6, itu nilainya negatif 0,03. Nah, coba kita lihat ini nilai fungsinya bagaimana? Negatif 1,5, negatif 0,6. Nah, jadi ini bilangannya itu semakin kecil, tapi tandanya negatif. Berarti ini semakin besar ya. Karena ini lebih kecil, negatif 1,5, terus mengecil, maka dia mendekati berapa? Mendekati 0. Nah, ini yang disebut dengan limit kiri. Ya, jadi limit kirinya adalah limit untuk X mendekati berapa? Mendekati 2 dari kiri. Ya, kiri untuk apa? Untuk 3x dikurangi 6. 3x dikurangi 6 ini sama dengan 0 ya. Karena di sini mendekati 0 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang dari kanan. Dari kanan 2,5 kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 1,5 ya. Kemudian 2,3 masukkan lagi ke sini. Hasilnya 0,9 sini. Kemudian 2,1 masukkan 0,3 hasilnya
Kemudian ini masukkan lagi ke sini, berikutnya itu 0,03. Ini mengecil, kelihatan mengecil ya, itu mendekati 0. Nah, ini disebut limit kanan, ini mengecil mendekati 0. Kalau ini membesar mendekati 0, karena tandanya negatif ya, jadi membesar. Maka ini disebut limit kanan, jadi ditulisnya limit 3x dikurangi 6. Nah, gitu ya. X-nya mendekati 2 dari kanan, pakai tanda positif. Nah, ini ya, mendekati 2 di sini ya, mendekati 2. Nilai fungsinya ini mendekati berapa ini? Yaitu 0. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, jadi kita katakan bahwa limit ini nilainya adalah 0. Jadi ada nilainya. Jadi limit 3x dikurangi 6 untuk x mendekati 2. Di sini sudah tidak pakai tanda lagi karena sudah mencakup limit kiri dan limit kanan, yaitu sama dengan 0. Nah, itu jawabnya ya. Kalau kita substitusi langsung 2 ini, 2 masukkan ke sini, ternyata ini juga adalah 0 ya. Di sini 0 jawabnya. Gitu ya. Nah, jadi bisa, kalau ini bisa langsung disubstitusi sebetulnya, kalau kita sudah menggunakan strategi ya. Jadi langkah awal itu substitusi. Nah, kemudian kita lihat untuk yang B. Fx sama dengan 2x tambah 1 per x dikurangi 3 saat x mendekati 3. Karena di sini kita disuruhnya menggunakan cara numerik, maka kita gunakan tabel. Sini kita isi x-nya. Lalu di sini fx ya, kalau mendekati 3 misalkan kita ambil mulai dari 2,5 lalu misalkan 2,8 lalu 2,9 2,99 mendekati 3. Misalkan di sini kita ambil dari 3,5 ya, mundur ya dari kanan. Ini adalah 3,3. Misalkan ini 3,1. Ini 3,01. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya ke dalam fungsi 2x tambah 1 per x kurangi 3. 2,5 kita masukkan ke sini. 2 kali 2,5 ditambah 1 dibagi 2,5 kurangi 3. Nah, itu hasilnya adalah negatif 12. Silakan menggunakan kalkulator. Lalu ini masukkan ke sini 2 kali 2,8 tambah 1 per 2,8 kurangi 3. Hasilnya negatif 30. Ini juga masukkan hasilnya negatif 68. Lalu ini negatif 698. Nah, kita lihat di sini angkanya semakin kecil ya, tandanya adalah negatifnya. Berarti ini semakin kecil, berarti ini menuju negatif tak hingga. Jadi limit kirinya, ini limit kiri, limit untuk 2x ditambah 1 per x dikurangi 3. Untuk x-nya mendekati 3 dari kiri, nah gitu ya, itu sama dengan negatif tak hingga, gitu ya. Dan ini semakin kecil. Dan kita lihat yang ini, kita masukkan lagi 3,5, masukkan ke sini, maka nilainya adalah 14,8. Pakai kalkulator, lalu 3,3, masukkan di sini 3,3, di sini juga 3,3. Hasilnya adalah 25,3. 25,3. Dan ini 3,1 juga masukkan 72 di sini ya. 72 lalu 3,01 masukkan lagi di sini, hasilnya adalah 702. Nah, gitu ya. Nah, ini semakin besar kelihatan, ini semakin besar berarti menuju tak hingga. Ini limit kanan, jadi limit kanannya itu limit 2x ditambah 1
dibagi X dikurangi 3, X-nya mendekati 3 dari kanan, pakai tanda positif ya. Ini adalah tak hingga. Nah, karena di sini berbeda, tandanya berbeda ya, maka ini dikatakan tidak ada ya, karena bertolak belakang. Jadi kesimpulannya adalah limit 2X tambah 1 per X dikurangi 3 untuk X mendekati 3 itu tidak ada ya, tidak ada nilai limit. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lihat yang C. Fx ini adalah merupakan fungsi bersyarat, yaitu rumusnya X kuadrat dikurangi 8 untuk X kurang dari 2. Sedangkan untuk X yang lebih dari atau sama dengan 2, itu rumusnya X dikurangi 6. Nah, kita cari bagaimana nilai fungsi ini saat X mendekati 2. Jadi kita masukkan lagi, kita gunakan tabel. Di sini nilai fungsinya kita ambil mendekati 2, mulai dari 1,5 ya, kita ambil 1,5, 1,8, 1,9, 1,99 mendekati 2. Nah, di sini kita ambil dari 2,5, misalkan 2,5, sini 2,3, ya, karena mengecil ya. Di sini 2,1, sini 2,01, 2,01. Nah, kita masukkan. Di sini kurang dari 2, maka rumusnya yang ini yang kita pakai ya. Sedangkan di sini lebih dari 2, maka masuk rumus yang ini. Jadi berbeda rumus fungsinya berbeda. Nah, ini kita masukkan 1,5 ke sini. 1,5 kuadrat dikurangi 8. Itu adalah pakai kalkulator negatif 5,75. Dan 1,8 masukkan ke sini. 1,8 kuadrat dikurangi 8 negatif 4,76. Kemudian 1,9 masukkan di sini. 1,9 kuadrat dikurangi 8 itu adalah negatif 4,39 ya. Nah, yang ini masukkan lagi di sini, masih di sini rumusnya negatif 4,04. Nah, coba kita lihat nilai fungsinya. Ini mendekati 2 kan? Mendekati 2. Dan nilai fungsinya ini adalah semakin besar, tapi dari negatif 5 terus mengecil negatif 4, sekian, negatif 4,39, negatif 4,04. Berarti ini mendekatinya itu ke negatif 4 ya. Jadi limit kirinya kita tuliskan limit kiri. Ya, ini limit kiri itu kita menggunakannya rumus yang X kuadrat. X kuadrat dikurangi 8 yang ini. Itu X mendekati 2 dari kiri, yaitu nilainya negatif 4. Nah, sekarang kita gunakan yang kanan. Limit kanan 2,5 lebih dari 2 kan, berarti masuk di sini. Jadi 2,5 dikurangi 6. Jadi di sini berapa? 3,5. Nah, lalu 2,3 masuknya di sini. 2,3 dikurangi 6. Itu nilainya berapa? Itu negatif 3,7. Oh, ini negatif ya. Negatif. Ini negatif 3,7. Lalu ini 2,1 masukkan ke sini. 2,1 dikurangi 6. Itu negatif 3,9. Nah, ini masukkan lagi ke sini. Dikurangi 6. Yaitu negatif 3,99. Nah, kita lihat ini nilai fungsinya bagaimana. Semakin kecil, negatif 3,5, negatif 3,7, negatif 3,9.
negatif 3,99, berarti ini mendekati negatif 4 ya. Ini mendekati negatif 4. Nah, jadi kita tulis limit, nah rumus fungsinya yang ini, X dikurangi 6 untuk X mendekati 2 dari kanan itu negatif 4. Nah, jadi karena limit kiri sama dengan limit kanan, jadi kesimpulannya adalah limit fx ya, fx untuk yang ini ya, fx untuk x-nya mendekati 2 ya, itu adalah negatif 4. Jadi ini ada nilainya ya, yaitu negatif 4. Nah, itu kita gunakan dengan cara numerik. Nah, kalau kita substitusi 2 ini, nah tentu kita tidak bisa mensubstitusikan. Kalau 2 ini, maksud Bapak, 2 ini kita belum bisa menggunakan cara strategi atau metode. Kalau kita gunakan substitusi, 2 ini masuknya ke rumus yang ini. Ya, karena di sini ada tanda sama dengan ya. Nah, ini tanda sama dengan nih. Berarti 2 ini sebetulnya masuk di sini. Kalau 2 dikurangi 6 berapa? Negatif 4. Jadi sebetulnya ini bisa menggunakan metode substitusi. Jadi negatif 4. Seperti halnya untuk yang ini. Nah, yang ini. Kalau yang ini, kita substitusi tidak akan ketemu. Coba masukkan. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Lalu 3 dikurangi 3 berapa? 3 kurangi 3 adalah 0. Nah, ini tuh tidak terdefinisikan. Ya, tidak terdefinisikan. Maka tidak bisa kita menggunakan substitusi langsung. Tapi kalau yang ini bisa substitusi diperoleh 0. Kalau yang ini tidak bisa karena tidak dapat diperoleh nilai tertentu ya. Kemudian kalau yang ini bisa ya, tapi dengan syarat harus sama limit kiri dan limit kanannya harus diuji ya. Gitu ya. Harus diuji, ini limit kiri, ini limit kanan. Nah, baiklah untuk selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3, tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, kalau ini tidak disuruh menggunakan metode atau dengan cara numerik, maka langkah awal dalam penyelesaian limit itu kita selalu menggunakan metode substitusi. Itu selalu substitusi itu selalu ada di dalam limit kalau kita sudah menggunakan strategi atau metode. Nah, kalau kita coba masukkan, maka ini nilainya adalah negatif 4 kuadrat ditambah 8 kali negatif 4 ditambah 6 dibagi 2 kali negatif 4 ditambah 3. Nah, coba kita hitung berapa ini? Berapa nih? 16 ya. 16 ini dikurangi 32 ditambah 6 ya, ditambah 6 kan, dibagi ini negatif 8 tambah 3 itu negatif 5 ya. Jadi ini berapa nih? Negatif 10 ya. Negatif 10 dibagi negatif 5 itu berapa? 2. Nah, kalau ini bisa langsung kita gunakan substitusi. Jadi jawabnya adalah 2 seperti ini. Kalau tidak disuruh menggunakan cara numerik, ya langsung kita substitusi saja seperti ini. Kita lihat yang ini. Nah, langkah awal selalu dengan substitusi. Kita masukkan 3 dikurangi 6 dibagi 3 dikurangi 3. Maka ini jawabnya adalah negatif 3 per 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita tidak bisa hanya sampai di sini. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini sudah ada nilainya, kalau ini tidak terdefinisi. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, maka ada 2 kemungkinan. Dia bisa bernilai tak hingga, atau bisa saja dia bernilai tidak ada. Nah, jadi bisa ada 2 kemungkinan.
bisa salah satu, bisa tak hingga atau bisa tidak ada. Jadi cara menjawabnya ya harus menggunakan numerik, dengan cara numerik, mau tidak mau. Jadi kita cari di sini ya, ini f(x)-nya berapa. Nah, gitu ya. Kita ini mendekati 3. Kita ambil misalkan dari 2,5. Kita lihat 2,5, lalu 2,8, 2,9, 2,99 ini sampai mendekati 3. Dari kanan misalkan kita ambil 3,5 ya. 3,5, 3,3, 3,1, 3,01. Nah, ini kita masukkan sini 2,5 dikurangi 6 dibagi 2,5 dikurangi 3, itu jawabnya 7. Nah, masukkan lagi yang ini 2,8 kurangi 6, 2,8 kurang 3 untuk yang ini ya. Itu hasilnya berapa? 16. Untuk yang ini adalah 31. Untuk yang ini adalah 301. Berarti ini semakin besar nih, semakin besar terus ya mendekati 3. Ini adalah semakin besar. Jadi limit kirinya itu limit x dikurangi 6 dibagi x dikurangi 3. Untuk x mendekati 3 dari kiri, ini adalah tak hingga, gitu ya. Ini positif ya. Ya, kemudian ini kita lihat 3,5 kita masukkan lagi ke sini ya. Ini hasilnya adalah negatif 5. Ini masukkan lagi, hasilnya adalah negatif 9. Lalu yang ini masukkan ke sini yaitu negatif 299. Kita pakai kalkulator ya. Negatif 299. Maaf. Ini negatif 5 ya, ini negatif 9, ini negatif 29 ya, ini negatif 29, ini negatif 299. Berarti ini semakin kecil ya, berarti menuju negatif tak hingga. Jadi limit x dikurangi 6 per x dikurangi 3, x-nya mendekati 3 dari kanan itu negatif tak hingga ya. Berarti ini semakin kecil. Maka kesimpulannya apa? Jawabnya adalah tidak ada nilai limit ya. Jadi tidak ada nilai limit karena berbeda gitu ya. Jadi yang ini jawabannya ya. Yang ini jadi tidak berlaku. Nah, ini tidak berlaku karena di sini berbeda tanda. Nah, kita lanjutkan lagi untuk nomor berikutnya. Kita lihat yang ini, yang C. Kita substitusi ya. 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 2 kuadrat. Maka ini 1 per 0. Nah, ini juga sama seperti yang ini. Ya. Kalau ada bentuk seperti ini, ada kemungkinan jawabannya itu bisa tak hingga atau bisa tidak ada. Yang mana tuh jawabnya? Jadi kita gunakan cara numerik, yaitu mendekati 2. Berarti di sini x, di sini fx, ya. Nah, mendekati 2, misalkan kita ambil 1,5, lalu 1,8, 1,9, 1,99 yang mendekati 2. Dari kanannya misalkan kita ambil 2,5, 2,3 ya, 2,1, 2,01 gitu ya. Nah, angka ini tidak harus begini ya. Boleh saja Anda mengambil 2,3, 2,1, 2,01, 2,001, 2,00001 itu boleh ya, tidak harus begini. Kita masukkan yang ini 1,5, masukkan di sini 1,5 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1,5 ini ya, 1,5 di sini pangkat 2
itu adalah hasilnya berapa? 2 ya, pakai kalkulator. Yang ini 20 ya, setelah dimasukkan ini 90, yang ini adalah 9.900. Nah, ternyata ini semakin besar. Jadi limit kirinya X dikurangi 1 per 2 dikurangi X kuadrat. Untuk X mendekati 2 dari kiri itu adalah tak hingga ya, menuju tak hingga, ini semakin besar. Kita lihat yang ini 2,5, kita masukkan ke sini 2,5 kurangi 1 per 2 kurangi 2,5 kuadrat pakai kalkulator, maka ini hasilnya adalah 6 ya. Dan yang ini adalah 14,4. Lalu yang ini adalah 110. Yang ini adalah 10.100. Nah, ini semakin besar, berarti ini juga semakin besar, berarti satu arah. Maka sama ini, yaitu limit X dikurangi 1 per 2 dikurangi X kuadrat. Untuk X-nya mendekati 2 dari kanan, pakai tanda positif, ini juga tak hingga. Nah, karena ini tandanya sama, maka jawabnya adalah ini tak hingga. Jadi limit untuk X dikurangi 1 per 2 dikurangi X kuadrat untuk X mendekati 2. Nah, di sininya sudah tidak pakai tanda ya, karena ini sudah mencakup kiri dan kanan. Jadi ini tak hingga. Nah, jadi yang ini salah, berarti yang ini jawabnya ya. Nah, itu salah satu ya. Nah, kemudian kita lihat soal berikutnya. Nah, lihat nomor D ini. Kita substitusikan. Nah, limit 2 pangkat 5 ya, dikurangi 6 kali 2 dikurangi 20 dibagi 2 dikurangi 3. Nah, kita hitung berapa nih? 2 pangkat 5 berapa? 4, 8, 16, 32. Ya, 32 dikurangi 12 dikurangi 20. Gitu kan? Dibagi ini 2, masuk sini ya, substitusi ini ya. Substitusi ini negatif 1. Jawabnya berapa nih? Nih 0. 0 per negatif 1. Nah, kalau ini kan tahu 0 dibagi suatu bilangan, maka hasilnya adalah 0. Maka ini selesai. Ya, berbeda dengan negatif 1 per 0. Kalau negatif 1 per 0, bisa dua kemungkinan. Bisa tidak ada, bisa tak hingga. Tapi kalau 0 per negatif 1, maka ini adalah 0. Selesai, sudah. Dan kita lihat untuk yang berikutnya. Limit fx untuk x mendekati 1. Nah, ini kita harus cari limit kiri. Limit kiri dulu. X mendekati 1 dari kiri. Dari kiri. Nah, ini kurang dari 1. Bukan yang atas ya. Ini dari kanan karena lebih. Kalau kurang itu dari kiri. Kurang dari 1. Maka rumus yang ini. Nah, ini limit kirinya. Jadi limit 5x ya, kita ambil 5x. Nah, 5x dikurangi 4. Nah, ini berarti masuknya ke sini. 5 kali 1 dikurangi 4. Berapa ini? 1 ya, 1. Nah, kemudian kita lihat lagi limit kanan. Limit kanan yang ini masuknya 3x pangkat 3 dikurangi 4 kali X kuadrat. Nah, X-nya mendekati 1 dari kanan. Nah, ini kanan. Jadi yang kanan masuk sini. Jadi berapa nilainya? Masukkan. Nah, 3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 kuadrat berapa? Negatif 1. Nah, karena di sini 1 dan di sini negatif 1, limit kanan ya, ini yang ini, maka tidak ada nilai limitnya karena berbeda.
Jadi tidak ada nilai limit. Ya, tidak ada nilai limit. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Nah, itu penyelesaian untuk fungsi bersyarat. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Diketahui f(x) sama dengan nx kuadrat dikurangi 10 untuk x lebih dari atau sama dengan 3. Lalu nx tambah 2 untuk x kurang dari 3. Tentukan n ini berapa? Jika limit f(x) untuk x mendekati 3 itu mempunyai nilai limit. Nah, kita ketahui kalau tidak ada nilai limit, ya, tidak mempunyai limit, maka di sini berbeda. Nah, jadi waktu kita substitusikan ke rumus ini dengan yang berikutnya masuk ke sini, itu berbeda. Kalau yang mempunyai nilai limit, itu syaratnya harus sama. Jadi limit kiri harus sama dengan limit kanan. Kita ambil limit kiri. Limit kiri, itu limit kirinya adalah yang ini, kurang dari. Nah, berarti nx ditambah 3, limit kiri. X-nya mendekati 3 dari kiri. Berarti ini harus sama. Nah, ini kan syarat. Syaratnya harus sama. Ini limit kanan. Masuknya di mana? Nx kuadrat dikurang 10. X-nya mendekati 3 dari kanan. Berarti masuk di sini. Ini limit kanan. Nah, kalau ini sama, maka dia akan mempunyai nilai limit. Maka kita substitusi. Jadi 3n, ya. 3n ditambah 3 ini sama dengan masuk sini ya 3 kuadrat ya. Jadi 3 kuadrat jadi 9n. Ini 9n dikurang 10. Jadi kan 3-nya kan masuk di sini 3 kuadrat jadi 9. Kalau ini masuk di sini 3n ya. Nah, kemudian 9n kita pindahkan saja ya. 3n dikurangi 9n sama dengan, nah 3-nya pindahkan ke kanan ya, jadi kurang 3. Jadi berapa nih? Negatif 6n. Ini sama dengan negatif berapa? Negatif 13 ya. Nah, gitu ya. Kita lihat, oh ini 2 ya, tambah 2 nih. 2 ya. Nx tambah 2, ini 2 nih. 2, berarti ini 2 ya. Nah, gitu ya. Sini ini 2 yang pindah ke kanan. Jadi, negatif 10 kurang. Ini adalah negatif 12. Jadi, berapa n? Jadi, n-nya adalah 2. Nah, jadi, untuk n sama dengan 2, maka limit f(x) untuk x mendekati 3 itu mempunyai nilai limit. Kemudian kita lihat untuk soal berikutnya. Diketahui limit f(x) sama dengan 4p dan limit gx sama dengan p. Tentukan nilai limit berikut. Nah, ini kita mempunyai sifat-sifat limit ya. Berarti kalau kita selesaikan ini sama dengan limit f(x). Nah, ini tuh jadi limit f(x). Nah, ini rumusnya begitu. Sifat limit f(x) untuk x mendekati c dikurangi. Di sini bisa nulis limit lagi. Limit 4 untuk x mendekati c dibagi. Nah, ini limit gx. Gitu kan? Gx untuk x mendekati c. Nah, ini kuadrat. Nah, dikurangi limit 1 untuk x mendekati c. Nah, ada sifat seperti ini. Jadi limit ini masuk sini. Limit f(x) kan sudah ya sifat-sifat limit fungsi. Jadi ini limit 4, limit gx kuadrat. Nah, ini limit gx, lalu kuadrat belakangan, gitu kan. Lalu limit 1
Untuk X-nya mendekati C semua. Nah, ini kan sudah ada limit fx untuk X mendekati C, ini 4P. Jadi, ini adalah 4P. 4P. Yang ini ada ya, sifat ini. 4. Dikurangi 4. Buka lagi sifat-sifat yang sudah dibahas. Lalu yang ini, nah ini P ya, jadi P kuadrat. P kuadrat. Nah, lalu ini adalah 1. Ya, itu ya, 1. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Maka ini menjadi 4 kali P dikurang 1, kan? Nah, ini 4P kurang 4. Nah, ini bisa jadi P ditambah 2 kali P dikurang 1, gitu kan? Nah, jadi dicoret, ini coret. Jadi 4 per P tambah 2. Jadi jawabnya adalah 4 per P ditambah 2. Nah, ini ya untuk yang A ini. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Ini juga sama, berlaku sifat limit seperti tadi ya. Limit bisa ditulis begini, limit 8 untuk X mendekati C dikurangi limit fx untuk X mendekati C, lalu kita bagi limit gx untuk X mendekati C, yang ini 2 ya, 2 dikurangi limit 2. Limit 2 untuk X mendekati C. Nah, yang kita masukkan limit 8 untuk X mendekati C, ini adalah fungsi konstan, yaitu 8 ya. Nah, dikurangi yang ini tadi apa? 4P ya, di atas nih. Nah, ini 4P. Ya, 4P. Maka ini 4P dibagi yang ini. Nah, ini apa tadi? Ini P ya. Ini P. Ini 2 ya. Dikurangi 2. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Kalau bisa, kita coba sederhanakan. Ini menjadi 4 ya. 4 kali, kalau kali ini sini apa nih? Nah, kita coba begini saja nih. Apakah ini bisa hilang, gitu kan? Nah, seperti itu. Yang ini, berarti kita simpan di sini. Kalau simpan di sini begini. Nah, kalau begini berarti ini 4P kan? Berarti harusnya negatif 4. Berarti ini negatif. Nah, gitu kan? Berarti negatif 4P. Itu yang ini kan? Negatif 4 kali negatif 2. Yang ini benar. Nah, berarti bisa disederhanakan seperti ini. Maka ini dicoret, maka ini jawabnya adalah negatif 4. Nah, gitu ya. Bapak kira sampai di sini saja. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.